Selamat malam. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan membawakan judul presentasi kami adalah hubungan antara good corporate governance dengan manajemen strategi. Kelompok 2 beranggotakan saya sendiri Robert Hutagalung, Arif Setiawan, Hendy Irawan, Nisa Putri, Yusia Miningsi, dan Julia Putri. Good corporate governance atau tata kelola perusahaan merupakan proses dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan dan mencapai keuntungan yang kompetitif. Perbedaan antara manajemen dan good corporate governance. Manajemen merupakan pengelolaan perusahaan yang mulai dari perencanaan, pengendalian, pengkoordinasian, dan pengendalian sumber daya manusia, ya fisik, finansial, serta informasi untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen lebih kepada keputusan strategis, operasi perusahaan, serta pengendalian sumber daya manusia. Sedangkan tata kelola perusahaan merupakan pengendalian, yaitu pengawasan, akuntabilitas, dan keputusan strategis, serta menjalin hubungan dengan stakeholders. Jadi dapat dikatakan bahwa good corporate governance atau tata kelola perusahaan merupakan bagian daripada manajemen perusahaan, atau dengan kata lain untuk menyempurnakan manajemen perusahaan. Selanjutnya dilanjutkan oleh contoh dalam good corporate governance sangat dibutuhkan manajemen strategi untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Adanya transparansi, sustainabilitas, dan penilaian kinerja dalam laporan serta probabilitas perusahaan hendak terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Singkatnya, perusahaan yang good corporate government, perusahaan yang mengedepankan keterbukaan serta kejujuran dalam mewujudkan perusahaan non-KKN. Itu adalah salah satu contoh yang dapat kita kembangkan lebih lanjut. Selain itu, mengapa corporate government penting bagi perusahaan? Karena tata kelola perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan dan keberhasilan sebuah perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Saya Arif Setiawan akan melanjutkan presentasinya, yaitu tentang penerapan good corporate governance. Ada pertanyaan mengenai apakah GCG dapat merugikan perusahaan atau tidak. Tentunya penerapan GCG tidak akan merugikan perusahaan, karena penerapan GCG sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan perusahaan dan berlangsungnya bisnis dalam mencapai keunggulan yang kompetitif. Itu penerapan GCG itu sangat bagus untuk sebuah perusahaan. Dan selanjutnya yaitu negara-negara yang menerapkan GCG, yaitu Amerika, Jepang, Jerman, Singapura, Prancis. Mungkin yang disebutkan di sini yaitu yang papan-papan atas, kayak Amerika, Jepang. Itu kenapa Amerika menerapkan GCG, yaitu karena pasar modal di negara tersebut adalah motor perkembangan perekonomian mereka. Dan di Asia Tenggara, menurut data dari Indonesia Institute of Corporate Directorship yang mengukur pelaksanaan GCG di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2013. Berdasarkan data di Indonesia, ada
peringkat kedua terbawah. Indonesia unggul atas Vietnam dengan skor 54,55, sedangkan Vietnam ada di posisi peringkat kedua terbawah. Indonesia unggul atas Vietnam dengan skor 54,55, sedangkan Vietnam ada di posisi buncit yaitu 38,7. Sedangkan peringkat yang pertama yaitu Thailand, yang kedua Singapura, yang ketiga kalau nggak salah itu Malaysia. Agensi relationship merupakan hubungan keagenan yang dimana dibentuk oleh pemegang saham atau pemilik dan manajer dalam memerintah atau mendelegasikan orang lain, serta memberi wewenang dan tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan managerial opportunism merupakan motivasi untuk mementingkan diri sendiri untuk mengambil keuntungan dari keadaan yang sedang dihadapi perusahaan dengan cara yang tidak sehat atau kelicikan dan tipu daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan Julia. Saya akan menjelaskan tentang hubungan antara good governance dan manajemen strategi. Yaitu adalah saya akan menjelaskan tentang mekanisme eksternal yang mengontrol keputusan manajemen, yang mana keputusan ini dapat menjadi suatu kebijakan untuk perusahaan, seperti pemerintah yang mengatur penyelenggaraan good corporate governance, atau juga sehingga keputusan dan prinsip-prinsip ini dapat berjalan secara etis dan efektif. Selanjutnya adalah tentang mekanisme yang mengontrol kepuasan manajemen. Nah, mekanisme eksternal ini dapat mengontrol kebijakan kepuasan manajemen dalam perusahaan, seperti kebijakan pemerintah yang mengatur tentang penyelenggaraan GCG sebagai dengan prinsip GCG. Nah, sehingga kepuasan manajemen dapat berjalan etis dan efektif. Nah, ada pula tentang prinsip GCG dan tata kelola perusahaan. Nah, yaitu ada transparansi. Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan secara aktual dan tepat waktu. Ada pula akuntabilitas. Akuntabilitas itu adalah kejelasan tentang fungsi, pelaksanaan, dan tanggung jawab organ perusahaan maupun pegawai secara pengelola. Perusahaan dapat dilakukan secara efisien dengan berbagai prinsip. Ada pula tentang pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban ini adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan dan kebijakan perusahaan ataupun prinsip-prinsip yang prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Pertanggungjawaban ini juga diikuti dengan komitmen untuk menjalankan aktivitas sesuai dengan basis yang ada atau dengan kode-kode etik yang ada. Nah, yang keempat ada kemandirian. Nah, kemandirian ini ada suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional dan ataupun tanpa benturan kepentingan atau pengaturan atau tekanan dari pihak manapun gitu. Nah, itu pun dilakukan sesuai dengan perilaku perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Nah, yang kelima ada kewajaran. Nah, kewajaran ini adalah keadilan dan kesejahteraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian perundang-undangan, kebijakan perusahaan, peraturan-peraturan perusahaan, dan ketentuan lainnya, serta dalam prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Nah, itulah prinsip-prinsip GCG dan tata kelola perusahaan di Indonesia. Kesimpulan dari presentasi ini tentang good governance dapat diartikan sebagai
kepemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintah yang bersifat efektif sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah mencakup ruang lingkup yang luas termasuk dalam bidang politik, ekonomi, sosial mulai dari proses perumusan kebijakan, pengambilan keputusan sehingga pelaksanaan dan pengawasan. Political governance mengacu pada proses pembuatan kebijakan, sedangkan economic governance mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan pemerintah, pemerataan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. Nah, ada pula administrative governance yang berarti bahwa penyelenggaraan setiap bidang dan tanpa pemerintahan harus dilakukan atau didasari dengan bersih, efisien, dan efektif seperti itu. Nah, demikian presentasi dari kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun materi yang kurang bisa kami sampaikan dengan baik, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.